Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI dengan produk pembuatan kaca pembesar menggunakan plastik bening dan air yang disusun oleh Gumaisya Adiza Plawi dengan NIM 1308625081 dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN 0002106503. Yang pertama ada sains yang berisi teori dasar kaca pembesar, yang dimana cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat mengalami pembiasan ketika melewati dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Pembiasan inilah yang membuat kaca pembesar yaitu lensa cembung dapat memperbesar objek karena sinar sejajar yang masuk akan dibiaskan dan bertemu di titik fokus. Pada media sederhana seperti plastik bening yang diisi air, bentuk lengkungan dan perbedaan indeks bias antara plastik, air, dan udara dapat menimbulkan efek lensa sehingga tulisan atau benda kecil tampak lebih besar ketika diamati melalui media tersebut. Selanjutnya ada dua rumus kaca pembesar. Yang pertama ada rumus perbesaran sudut mata berakomodasi yang dimana bayangan berada di titik dekat. Rumusnya yaitu M sama dengan Sn per F plus 1. Yang dimana M adalah perbesaran sudut, Sn adalah titik dekat mata normal yang biasanya 25 cm, lalu F adalah panjang fokus lensa. Yang kedua, ada rumus perbesaran sudut mata tidak berakomodasi, yang mana bayangan di tak hingga atau mata rileks. Rumusnya yaitu M sama dengan Sn per F, yang dimana M adalah perbesaran, Sn adalah titik dekat mata normal yang standarnya adalah 25 cm, lalu F adalah jarak fokus kaca pembesar. Selanjutnya, pada bagian teknologi, terdapat teknologi nyata yang menerapkan prinsip kaca pembesar, yaitu mikroskop, kamera, dan lensa pada kacamata. Mikroskop menerapkan prinsip kaca pembesar untuk melihat organisme kecil yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan langsung. Kamera menerapkan prinsip kaca pembesar untuk menangkap gambar yang lebih detail, sedangkan kacamata menerapkan prinsip kaca pembesar untuk membantu cacat penglihatan. Ketiga alat tersebut menerapkan prinsip yang sama dengan kaca pembesar, yang dimana alat-alat tersebut menggunakan lensa cembung atau konvergen yang dapat membiaskan cahaya dan memfokuskannya sehingga bayangan objek dapat diperbesar atau difokuskan ke retina seseorang. Prinsip yang sama diterapkan secara sederhana dengan menggunakan plastik bening, air, dan karet. Plastik bening dan air digunakan sebagai lensa buatan yang dapat membiaskan cahaya. Lengkungan permukaan air di dalam plastik berfungsi seperti lensa cembung sehingga memungkinkan objek kecil terlihat lebih besar. Sedangkan karet digunakan untuk mencegah air keluar dari plastik. Dengan kata lain, perancangan kaca pembesar yang kompleks disederhanakan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan dan tetap menggunakan prinsip fisika pembiasan.
Selanjutnya di bagian matematik ada contoh soal kaca pembesar. Contoh soal yang pertama, sebuah kaca pembesar sederhana dari plastik berisi air memiliki panjang fokus f sama dengan 12 cm. Hitungan perbesarannya jika digunakan oleh seseorang dengan mata normal yang melihat sambil berakomodasi maksimal. Di sini kita menggunakan rumus perbesaran sudut mata tidak berakomodasi atau mata rileks. Diketahui SN sama dengan 25 cm dan F sama dengan 12 cm. Lalu rumusnya M sama dengan SN per F, yang dimana M sama dengan 25 per 12, yaitu jawabannya 2,08. Untuk contoh soal kedua, kaca pembesar yang sama digunakan oleh pengguna tanpa akomodasi mata. Hitunglah perbesaran sudut yang dihasilkan. Untuk contoh soal kedua, kita menggunakan rumus perbesaran sudut mata berakomodasi yang dimana bayangan berada di titik dekat. Maka kita menggunakan rumus M sama dengan SN per F ditambah 1, yang dimana M sama dengan 25 per 12 ditambah 1, yaitu menghasilkan 3,08. Kesimpulannya, pembuatan kaca pembesar sederhana menggunakan plastik bening yang diisi air memanfaatkan prinsip dasar pembiasan cahaya pada lensa cembung. Air yang tertampung dalam plastik tersebut membentuk lengkungan yang bekerja seperti lensa sehingga sinar cahaya dibiaskan dan berkumpul yang membuat objek tampak lebih besar. Secara STEM, konsep ini menggabungkan sains pembiasan cahaya, teknologi penggunaan media sederhana sebagai lensa, rekayasa merancang plastik dan air agar dapat menahan bentuk lensa dengan bantuan karet, serta matematika melalui perhitungan perbesaran menggunakan rumus M sama dengan SN per F atau M sama dengan SN per F ditambah 1. Dengan alat yang sangat sederhana, prinsip lensa dapat dipraktikkan secara nyata dan menghasilkan kaca pembesar yang fungsional. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video STEM ini. Sekian video STEM dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.